Perkara gugatan Wan Prestasi antara Sunarya melawan inisial HT nomor perkara 159-PDT-G-2022 PN Jambi terus bergulir di Pengadilan Negeri Jambi. Perkara Sunarya vs HT ini berawal dari kesepakatan yang diikat dengan surat perjanjian kerjasama usaha tahu Sumedang Sunarya dengan HT Akta Notaris Bambang Hadinata SHMKM nomor 58 tahun 2019. Usaha tahu Sumedang berjalan, keuntungan dibagi rata sesuai perjanjian yang tertuang dalam Akta Notaris nomor 58 tahun 2019. Namun pada tahun 2021, HT memutuskan perjanjian secara sepihak dan Sunarya dilaporkan ke polisi. Atas hal inilah, Sunarya melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan Wan Prestasi. Pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan ahli, kuasa hukum Sunarya menghadirkan saksi ahli perdata dari Universitas Jambi yakni Dr. Dewi Suryahartanti. Saksi ahli menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian ahli menjelaskan pasal 1338 KUH Pidana yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, Akta Notaris nomor 58 tahun 2019 merupakan undang-undang bagi Sunarya dan HT. Sebenarnya baik itu Akta Notaris ataupun tidak, ketika para pihak sudah sepakat membuat suatu perjanjian, maka kita akan melihat syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka syarat sahnya dari perjanjian itu kan pertama kali adalah unsur kesepakatan. Artinya sebelum menyepakati hal-hal yang spesifik, para pihak itu sudah sepakat untuk membuat suatu perjanjian. Kemudian para pihak itu juga memiliki kewenangan, artinya cakap hukum untuk melakukan perjanjian tersebut tanpa ada halangan-halangan secara hukum. Itu terkait subjektif, syarat subjektif. Kalau syarat objektifnya artinya yang diperjanjikan pun adalah terhadap suatu hal, dan yang diperjanjikan itu adalah hal yang tidak dilarang undang-undang atau istilahnya itu kalau dulu halal. Kemudian, ahli menjelaskan pasal 1870 KUH Perdata dan HIR pasal 168 RBG 285 Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Terhadap perjanjian yang tertuang dalam Akta Notaris masih berjalan, menurut ahli tidak dapat diputus secara sepihak. Kemudian, perjanjian merupakan ranah hukum perdata. Biasanya, di dalam suatu perjanjian disebutkan jika salah satu pihak dirugikan dan setelah menempuh musyawarah mufakat tidak ada kesepakatan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Terakhir, ahli mempertegas keterangannya bahwa perjanjian yang diikat dengan Akta Notaris adalah ranah hukum perdata, bukan ranah hukum pidana. Menguatkan argumen kuasa hukum Sunarya bahwa pihak kepolisian tidak berwenang menangani perkara perjanjian. Mudah ya, perkaranya sangat mudah karena didasarkan pada perjanjian. Jadi apapun yang diperjanjikan sebenarnya harus dengan itikat baik ya, harus dilaksanakan oleh para pihak. Jadi Pak Hakim yang mulia, saya mohon proses seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, karena saya memang orang tidak mampu, orang kecil. Jadi kalau misalkan saya istilahnya didesak terus, mungkin Pak Hakim juga ngerti kondisi saya. Boro-boro untuk yang lain, untuk makan juga sekarang Pak ya susah. Jadi mohon dengan sangat ke Pak Hakim, minta seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Nah, untuk Ibu ahli, saya terima kasih banyak Ibu, karena emang dukungan Ibu atau bantuan Ibu atau misalkan penjelasan Ibu, saya memahami sesungguhnya. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya. Alhamdulillah, berkat bantuan saudara-saudara semua, saya menjadi tenang sekarang ini. Tadi kita sudah menghadirkan ahli
terkait hukum perdata ya, ahli hukum perdata. Di mana gugatan kita adalah gugatan komprehensif yang berdasarkan akta notaris yang masih dalam jangka waktu berjalan. Nah, dalam waktu berjalan inilah dilakukan pemutusan sepihak. Makanya kita minta keterangan ahli, apakah pemutusan sepihak ini dikategorikan perbuatan prestasi atau bagaimana. Kemudian kita tadi sudah sama-sama mendengar bahwa yang namanya akta notaris itu adalah sifatnya perjanjian, hukum privat, artinya hukum perdata, tidak ada hukum pidana. Nah, artinya proses penyelesaian dari sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian ini adalah diselesaikan secara hukum perdata sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Jadi bukannya masuk dalam konteks hukum pidana gitu. Ahli perdata gitu kan. Nah, kalau pihak kami kan ya tetaplah sesuai pada jawaban tergugat kami gitu kan, bahwa di dalam proses sebelum diajukannya proses persidangan perdata ini kan kami sudah duluan klien saya sudah duluan membuat laporan polisi gitu, karena terhadap dugaan terhadap di dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut dugaan terdapat ada unsur tindak pidana begitu. Namun kan di dalam keterangan ahli dari pihak penggugat tadi dia kan hanya menjelaskan berdasarkan akta notaris gitu. Nah, Pidananya seperti apa? kalau pidananya sesuai dengan laporan klien kami, saya sebagai pendamping kuasa hukumnya itu ada dugaan 372 penggelapan dan 378 dugaan penipuan, dan itu kan masih di dalam proses juga gitu. Sementara itu, Samun, kuasa hukum tergugat HT, mengatakan dilaporkannya Sunarya ke polisi karena pihaknya menemukan dugaan unsur pidana dalam perkara perjanjian kerjasama usaha tahu Sumedang itu.